semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan produksi konten kreatif. Entah fotografi, videografi, dan review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin diubah ke mode all, biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan pastinya kalian juga bisa join server Discord kita, biar bisa berdiskusi dengan kru ST Media dan juga para audiens lainnya. Kalau kalian tertarik buat join, servernya ada di deskripsi buat linknya. Oke, jadi kali ini gua akan ngasih informasi racun yang cukup menarik. Tapi ini belum sampai review, kita cuma unboxing dan first impression aja dari sebuah gimbal yang mantep banget. Jadi ini adalah Zhiyun Webill 2 Combo. Jadi ini adalah gimbal terbaru dari Zhiyun dan gua sendiri adalah penggemar Webill S. Kita pakai Webill S di studio walaupun kita punya beberapa brand gimbal juga, tapi Webill S adalah salah satu favorit gua dan di sini kita kedatangan Webill 2. Dimana gue yakin ini akan jadi gimbal termantep kita setelah kita unboxing ini. Jadi gimbal termantep yang ada di studio ST Media. Dan ya, gue udah sempet lihat sedikit video preview juga, kayak ya ngejelasin unboxing dan ngejelasin sedikit soal gimbalnya di YouTube, dan gue cukup tertarik dan kita akan bikin impresi juga di sini. Oke, mungkin langsung aja, nih diplastikin banget. Kalian jangan sampai lihat di belakang kayaknya ada alamat. Iya bener, ada alamat gue dan PT Aneka Warna selaku distributor resmi dari si gimbal ini. Dan kita akan buka. By the way, kalian tenang aja karena bakal ada reviewnya juga. Kalau nggak ada, tagihin aja. Harusnya ada reviewnya, nggak mungkin cuma impresinya doang. Tapi video ini kita masih unboxing dan impression. Tapi ini akan jadi gimbal yang sangat-sangat menarik. So, pastiin kalian kelarin juga video ini, oke? Dia sebenarnya cukup berat ya. Gue nggak tahu dia membawa apa aja. Tapi ini adalah versi combo. Setahu gue itu belum begitu komplit. Gue sebenarnya cukup tertarik dengan versi pro-nya. Tapi ya, syukuri apa yang ada. Ya kalau nggak bersyukur agak berlebihan soalnya Ska ya. Gila juga Ska. Kita mendapatkan tas yang luar biasa ganteng ya. Dibanding case-case gimbal yang pernah kita unbox, ini ganteng banget loh, stylish. Buat dibawa-bawa asik, walaupun memang bukan tipe kayak sling bag yang bisa dipakai gitu kan. Cuma untuk seorang kru bawa gimbal dengan tas ini tuh kelihatan tampan. Pergi dengan nama Zhiyun di sini kan udah jelas gitu, dia adalah orang-orang produksi. Dan kita lihat di bawah sini ada sedikit kantong, disediain kantong tapi dalamnya nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada, mungkin ini dari sini. Oke. Di sini ada kantong di sisi depan. Oke, kita dapat nih kayak semacam strap pengaman gitu di sini. Pastinya kantongnya bisa kita gunakan untuk apapun. Oh, ini kayaknya sleting yang depan tuh ini deh, kalau loadnya lebih gede gitu kan, jadi dia bisa agak expand. Nah, jadi kalian bisa bawa aksesoris lebih di situ. Karena di sini memang kita tidak komplit gitu. Kita yang versi combo, yang komplitnya tuh dia ada versi Pro dan masih ada atasnya lagi. Pro Max mungkin atau Pro Plus, gue nggak tahu ya, lupa. Tapi ya itu, jadi kita belum mendapatkan semua aksesorisnya. Nanti gue akan sambil jelasin kenapa yang versi Pro itu lebih menarik. Di sini ada kantong lagi ya, kosong. Dan di sini ada dua kantong kosong. Di sini kita dapat kita dapat satu mini tripod dan juga satu handle grip. Ini harusnya video pendek aja ya. Dan nah, ini kita dapat mini tripod, lalu kita dapat sebuah handle di sini. Rasanya aksennya tuh jadi gokil. Bentar, nggak kelihatan kalau bawahnya hitam. Tampan. Ini dari tadi manual fokus. Jadi ya semoga dari tadi kontennya bisa terlihat dengan baik ya. Sorry, human error. Dan ya ini handle-nya terlihat sangat tampan. Tuh, kayak aksennya tuh dibikin ganteng gitu. Terus dipegang tangan, menarik juga. Walaupun gue nggak tahu yang bener ngadep mana, tapi nanti kita akan lihat. Dan harusnya di bawah ini adalah gimbalnya yang utama. Ketutupan. Oh, di sini ada kantong-kantong lagi buat aksesoris nih.
Kita lihat dapat apa aja di sini. Rapih loh jadinya, enak. Nih ada buku manual yang mungkin kita pakai. Ini kabel disusun serapi mungkin dan beberapa baut-baut yang mungkin akan kita butuhkan. Ini ada plate buat kamera kayaknya. Lalu ini ada plate juga. Ini step up plate kali atau gimana, gue nggak tahu penyebutannya, tapi ada plate di sini. Mungkin kita keluarin dulu aja. Gimbalnya tuh sesuai ekspektasi gue sebenarnya, karena gue udah lihat sedikit video previewnya dan dia terlihat begitu tampan, walaupun mungkin cahayanya yang gue lihat di monitor sini kayak agak kurang, tapi harusnya enggak, di sini memang monitor agak gelap, cuman betapa nikmatnya alat produksi sekarang ya. Dia juga, nih kalian bisa lihat ya, walaupun dia kayak nggak pakai cut out, dia kayak banyak sisi kosong kayak gini, tapi dia secure karena dia ada pengikat-pengikatnya gini, nggak yang kayak loose atau lepas gitu, bisa kebanting-banting. Ini nggak, dia ada pengikatnya, jadi dia cukup aman. Gua akan singkirkan ini biar lebih jelas dan kamu lihat guys kan? Kayak punya, kayak rasa beli motor mewah kayaknya ya. Sorry, fokus nggak tuh? Wow, just wow. Gue sok-sok Mobius yang di Loki. Dan ini menarik karena handle-nya ini di belakang dia sistemnya agak aneh ya. Jadi dia nyiapin kayak quarter mount gitu. Jadi kita nggak terpaksa pakai handle dia doang. Maksudnya kalau kita punya mini tripod lain mau taruh sini bisa. Cuman kayaknya kalau udah kepasang ini, dia nantinya bisa jadi quick release kayaknya. Atau ini mungkin kita buka dulu kali ya. Masangnya. Nah, tuh. Kita butuh kunci L. Kita kencengin. Dan kalau udah, masangnya mungkin seperti ini. Oh, mesti dipencet. Oh enggak, dari sini apa? Oh iya benar. Oke, dia langsung nge-lock, tapi di sini ada extra lock juga biar secure. Wow. Tapi lebih ganting dari sebelah sini sih kah? Karena banyak kontrol-kontrol yang luar biasa. Yang gue nggak tahu sih nanti ergonominya kayak gimana. Tapi di sini ada joystick, kalian bisa lihat. Dan joysticknya tuh di samping. Bener-bener kayak berusaha ergonomi gitu kan. Biasa di tengah ya. Dia di samping. Semoga kelihatan ya cahayanya. Lalu ini rodanya gokil banget. Gue kasih lihat dari dekat. Cuma sayangnya di sini kita nggak punya follow focus ya. Nah itu yang versi Pro doang kayaknya, atau yang atasnya lagi yang dapat follow focus. Di sini kita nggak ada follow focus, jadi kita nggak tahu ini buat apa nanti. Mungkin bisa dipraktekin atau mungkin gue request follow focusnya gitu kalau boleh. Sama video transmitter, nanti gue jelasin taruhnya di mana video transmitter. Tapi ada satu hal yang cukup menarik yang biasanya ini akan mengagetkan orang-orang yang belum tahu, termasuk Ska biasanya, karena Ska orangnya kurang update. Tapi di sini yang menarik. Kalian lihat itu guys, kalian lihat itu layar, ada layarnya guys, layar touchscreen untuk kontrol. Dan mungkin kalau dilihatin dari atas sini ada tulisan di situ monitor. Di sini gue sumpah dah ini arah cahaya. Nah, yaitu ada tulisan monitor. Dan katanya sih yang apa ya, dari cara promosi mereka ini akan membuat kita nggak perlu pakai HP lagi buat kontrol sistem-sistem yang agak rumit, kayak misalkan bikin time lapse, motion lapse gitu. Biasanya kan kita harus dari HP buat nyeting-nyetingnya, itu bisa dari sini. Mantap. Lalu dia baterainya di mana ya? Apa baterainya internal? Iya, gue nggak ngeliat tempat baterai dan kita nggak dapat baterai di situ. Cuman kalian bisa lihat nih kontrolnya komplit. Di depan ada trigger kayak biasa.
Cuma ini kayaknya buat tangan gede ya, ini kok kayak gede banget gitu. Terus ini joystick, ini ada wheel, lalu ini ada kontrol juga, ada tombol dari atas. Ada tombol, lalu ada mode di sini pakai switch gini. Keren sih, ini pasti pen follow, lock sama follow. Mungkin ya. Kalau dari yang gue tahu gitu kan, kalau bahasa-bahasa gimbal. Di sini ada quarter mount lagi buat masangin aksesoris. Mungkin kalau monitor yang ini kurang gede. Lalu oke, kita coba buka aja kunci-kuncinya. Wih, enak ngepas sama monitornya. Jadi nggak kena. Luar biasa satisfying, dan dia tuh gede banget ya, kayak bulky banget dibanding Webill S jauh ya kayak. Dia untuk harga di sekitar, untuk yang versi combo yang gue tahu yang dapat grip belakang juga kayak gini, harga di luar tuh $599. Gue belum dapat informasi harga Indonesianya berapa, cuman nanti mungkin akan ditaruh di deskripsi, kalian boleh cek atau udah ditulis sama Eko di editing kalau misalkan memang sudah ada informasi harganya. Tapi ini memang gimbal yang gue rasa akan buat profesional banget, dan dia bisa membawa payload yang lebih gede lagi dari Webill S. Dia bisa kalau nggak salah sampai sekitar 3, kilogram, dan ya harusnya itu udah cukup banget buat profesional. Oke, ini dia sudah jadi. Dia locknya cukup enak ya, maksudnya buat ngatur lock-locknya tuh cukup simpel. Ya memang belakangan gimbal udah cukup bagus sih buat ngatur penguncian-pengunciannya. Jadi buat di balancing lebih enak. Tapi gue di sini nggak bakal balance perfect mungkin, karena harusnya toleransi berat dia juga lumayan oke. Ya mungkin nggak terlalu balance perfect, tapi ya itu gunanya gimbal, ada toleransi juga. Dan kita akan nyalain. Monitornya nggak bisa ngadep ke atas banget guys. Ini sengaja lagi gue buka layarnya si kamera, kalau nggak gue tutup dulu deh, walaupun akan merusak balancing kita. Dan kita nyalain, tombol power ada di samping sini. Ada aksen lampu samping keren juga loh. Dan bahasa China. Nah ini udah asik loh. Touchscreen-nya responsif banget. Cuman gue harus cari cara untuk mengubah. Oh ini ada language. Simple. Dia juga punya balance check. Harusnya kalau kita cek nih dia kurang balance ya, karena layarnya gue tutup itu tadi. Tapi mungkin kita coba aja buat nunjukin betapa mudahnya gitu kontrol dari sini. Tuh, dia tahu untuk ini nih namanya apa ya? Roll mungkin ya, roll atau yaw atau pokoknya bahasa gimbal lah ya. Pokoknya roll gini nih, dia merasa ada beban. Gila keren banget. Ada indikatornya gitu. Terus apalagi yang mau kasih lihat di sini ya. Nih dia di sampingnya ada lampu gitu guys. Nih aksen yang menarik. Ini mungkin balance ini dikasih indikator. Jadi dia bisa sambil menyala sambil kita balancing. Mungkin ya. Coba kalau gue giniin. Bener guys, dia langsung hilang. Gimana gue ngasih lihatnya ya? Ya, boleh sekah. Nah kelihatan kan di paling bawah tuh dia merasakan ada berat. Ya kan, dia ada berat, tandanya ada balance di titik sumbu tersebut yang belum sempurna. Terus tadi kan gue balancing dengan layarnya kebuka. Begitu layarnya kita ini, set. Ya, gimana sih kak? Semuanya aman kan? Lurus di tengah semua ya? Iya, jadi dia kalau berat di sini dia akan ngedetek. Aduh berat. Atau di depan. Aduh berat. Gila. Ini dia gimbalnya keren banget. Nanti tungguin aja reviewnya. Di sini gue nggak bisa jabarin banyak. Tapi yang jelas layarnya udah menarik banget, bentuknya gokil, dan payloadnya juga cukup besar. Nanti kita akan tes dengan kamera yang lebih besar pastinya. Nggak pakai kamera si XS10 ini. Dan harusnya kita bisa dapat impresi yang lebih jelas. Jadi gini, yang belum gue jelasin adalah gue kalau ngeliat videonya, ini sebenarnya kita bisa punya aksesoris lagi, video transmitter, yang nantinya kita bisa lihat videonya itu dari HP, karena dia mentransmisikan videonya lewat HDMI dicolok ke sini. Dan nantinya bahkan informasi video tersebut nggak cuma bisa kita lihat dari HP, tapi bisa dari layar ini. Dan nantinya dia punya sistem, karena dia menerima data videonya, dia akan memiliki sistem yang kayak buat track follow,
Karena kan selama ini kalau gimbal kamera tuh nggak bisa ya, karena videonya di kamera, gimbalnya nggak mendapatkan apa-apa. Cuman dengan alat tersebut, videonya diterima juga oleh gimbal. Gimbal tahu ketika objek mungkin berpindah ke samping, terus nanti gimbalnya panning gitu, ngikutin atau tilting gitu ya. Pokoknya kalian paham lah ya maksud gua. Dan itu possible kalau ada aksesoris tersebut, cuman di sini nggak ada. Terus ada juga aksesorisnya bentuknya kayak field monitor, tapi di dalamnya, di field monitor tersebut udah built-in banyak kontrol. Jadi kita bisa kontrol gimbalnya dari monitor tersebut, dan kontrolnya bukan touchscreen gitu ya, malah lebih nggak enak. Kontrolnya adalah kontrol fisik kayak gini. Joystick, ini joysticknya tuh kan. Nanti kita bisa gerakin kayak gini secara wireless. Tapi itu buat versi yang tertingginya deh kayaknya. Terus bisa ngatur follow focus juga. Ini juga setahu gue harusnya follow focus, tapi harusnya kita bisa atur mungkin ya. Oke, paling itu aja guys buat video kali ini. Untuk impresi, ya ini gimbal yang pasti akan sangat mantep. Cuman kita belum bisa tes maksimal di sini. Tungguin reviewnya ya, mungkin agak lama ya, seminggu, 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu mungkin ya. Tapi nggak masalah karena ini akan jadi gimbal yang sangat menarik. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Sorry kalau video ini agak monoton, tapi ya itulah, kita udah lama juga nggak unboxing gimbal kayak gini. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan pastinya seperti biasa, jangan lupa untuk berkarya. Gue kayak ngomong sama mic ya, mic kayak mic, atau gue gini. Ska suka kalau gue, oke. Dah.